dalam persidangan tadi saya menerangkan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur dalam persidangan tadi saya menerangkan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur perbuatan-perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan baik 285, 289 maupun 294. Karena apa? Karena kalau 285 tadi kan harus ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengancam kekerasan atau ada unsur kekerasan. Jadi kalau lihat dari kronologisnya kan tidak ada tindakan yang berupa kekerasan atau kemudian ancaman kekerasan untuk dilakukan persetubuhan atau kemudian tindak pidana pencabulan. Jadi kenapa saya mengatakan itu? Karena dari bukti-bukti yang diungkapkan tidak ada tindakan yang misalnya memukul, menendang atau kemudian tindakan-tindakan fisik yang dilakukan kepada korban misalnya seperti itu, atau juga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia akan melakukan kekerasan jika tidak menuruti kemauan misalnya dari terdakwa misalnya. Tetapi perbuatan yang terjadi tidak ada terpaksa, tidak ada ketakutan, tidak ada terancamnya, tidak ada tersakitinya dan lain sebagainya. Sehingga unsur di 285 maupun 289 tidak terpenuhi. Karena apa? Karena unsur utamanya adalah selain persetubuhan, selain di luar perkawinan adalah unsur kekerasan dan ancaman kekerasan. Demikian pula di 289 unsur utamanya juga harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan. Itu yang tidak terbukti. Ya. Jadi dua pasal itu tidak terbukti unsurnya. Dalam pandangan saya, ya, secara teoritis bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus ada tindakan, ada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada fisik atau ada tindakan-tindakan fisik sehingga korban tadi itu berada dalam situasi takut, tercederai, sakit atau terancam atau tidak merdeka gitu. Jadi nggak ada perbuatan. Apa artinya persetubuhan itu ada tapi tanpa paksa? Nah, sejauh pengetahuan yang saya miliki dari fakta tadi itu ada kecenderungan tanpa paksaan sebagaimana yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi itu. Jadi persetubuhan itu taruhlah terjadi misalnya, tetapi kan tidak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kalau kemudian ternyata ada persetubuhan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan, berarti ya 285-nya nggak masuk di situ. Karena di 285 itu tidak semata-mata hanya menggunakan unsur persetubuhan ya, tapi harus ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasannya. Tapi kan masih ada dua pasal yang lain, 289 sama. Ya, 289 pun juga begitu. Kan 289 kan pencabulan ya. Pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ya. Kalaupun toh terjadi pencabulan tetapi kemudian kekerasan atau ancaman kekerasannya itu adalah tidak ada, maka tidak bisa digunakan di 289. Demikian pula yang dakwaan terakhir itu kan adalah soal relasi kuasa sehingga kemudian menyebabkan terjadinya pencabulan. Relasi kuasa di sini adalah adanya ketergantungan korban misalnya kepada orang yang melakukan, karena hubungan misalnya murid dengan gurunya, hubungan pasien dengan dokternya ya, hubungan anggota dengan pengurusnya ya, hubungan misalnya orang yang berada dalam pengawasannya. Jadi ini kan kalau terjadi relasinya ini kan bahwa
ya diduga pelaku ini kan bukan guru secara langsung kepada korban, taruhlah seperti itu, sehingga kemudian unsur 294-nya tidak masuk di situ. Oh, jadi tiga-tiganya nggak masuk Pak ya? Masuk dalam pandangan saya. Meskipun psikisnya nggak masuk. Nah, ini kan kalau bicara KUHP itu adalah kekerasannya fisik, kekerasan fisik, ya. Kekerasan dalam KUHP yang merupakan warisan Belanda itu adalah cenderung bersifat fisik, ya. Beda dalam konteks KDRT, yaitu adalah misalnya psikis, yang mana itu misalnya karena ancaman-ancaman yang bersifat misalnya gangguan kejiwaan dan sebagainya. Maka ini adalah sifatnya adalah fisik. Nah, pada sisi yang lain kan juga yang juga ini tidak memenuhi unsur karena tidak didukung dengan alat bukti yang memadai. Misalnya tidak ada saksi yang melihat, mengalami dan mendengarkan secara langsung atas peristiwa tadi itu. Kalaupun toh itu tidak ada, saksi-saksi yang dihadirkan pun juga tidak bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain. Saksi ini cerita A, saksi ini cerita B, ini C, sehingga tidak terbangun sebuah kebenaran. Maka berarti kan tidak ada alat bukti saksi yang mendukung atas peristiwa pidana tadi. Nah, pada sisi yang lain juga kalau menggunakan alat bukti surat misalnya berupa visum, ini ada persoalan, ya, ada persoalan dalam arti visumnya berulang-ulang, visumnya ada cacat formilnya, direvisi, diperbaiki, ada jangka waktu yang cukup lama antara visum dengan peristiwa yang dianggap terjadi tadi itu, sehingga keakuratan kebenaran dari visum tadi dipertanyakan atau diragukan. Jadi alat bukti saksi tidak mendukung, alat bukti surat juga tidak mendukung, kan? Nah, pada sisi yang lain kan juga sebetulnya perkara ini sudah SP3 misalnya kan, sudah SP3, terus kemudian ada yang diungkap lagi, ya. Nah, terus pada sisi yang lain juga ini kan sudah P19-nya lebih dari 3 kali. P19 3 kali itu ya berarti mestinya perkara ini tidak lanjut karena tidak memenuhi syarat atau tidak layak, gitu. Ada perkapnya seperti itu. Jadi saya berharap misalnya dalam persidangan ini tidak terpengaruh opini, tapi adalah berdasarkan fakta, alat bukti yang kemudian membentuk sebuah keyakinan hakim, sehingga menghadirkan keadilan bagi terdakwa dan menghadirkan keadilan juga misalnya bagi korban sekiranya memang dia benar-benar korban. Tapi kalau kemudian ternyata bukan korban kan, maka kan jangan sampai orang yang tidak salah diperlakukan tidak adil, kan seperti itu. Pak, bisa dipertegas lagi soal relasi kuasa yang dakwaan terakhir tadi loh Pak, antara murid dengan saat itu kenapa nggak bisa? Nah, karena kan yang bersangkutan ini terdakwa tidak mengajar secara langsung kepada yang bersangkutan, karena yang dianggap korban tadi itu, tapi dia sebagai wakil rektor atau apalah, ya, gitu. Sehingga tidak semuanya orang yang berada dalam struktur institusi pendidikan itu punya relasi kuasa dengan muridnya, karena tidak ada akses tentang nilai, tidak ada akses untuk mengajar, ya. Maka relasinya ini adalah relasi tidak langsung, bukan relasi secara langsung. Sementara kalau dalam lihat konstruksi 294 tadi itu adalah mengarah kepada relasi kuasa secara langsung, gitu, ya. Sehingga ada ketergantungan, ya. Di DPO itu sempat diumumkan oleh Kapolda jika korbannya 5 itu bisa berubah menjadi 1. Itu secara hukum gimana? Ya, tentunya ini dipertanyakan DPO korban 5 tapi kemudian 1, maka kan ini adalah sebuah data yang tidak valid, kan. Tetapi lagi-lagi harus kembali pada fakta persidangan, ya, kepada alat bukti. Maka kalau ada korban 5 misalnya tadi itu kan harus berdasarkan alat bukti. Jadi ini patut dipertanyakan, misalnya kalau ada DPO 5 ternyata kemudian yang disidangkan 1, berarti ya korbannya hanya 1 saja, kan, gitu. Karena mengkonstruksikan seseorang menjadi korban itu kan harus berdasarkan alat bukti. Berbeda dengan kasus Heri misalnya yang di Jawa Barat itu, memang korban-korban ini adalah mengaku dan kemudian didukung dengan alat bukti yang secara kuantitatif maupun secara kualitatif sangat mendukung pada waktu itu. Artinya kan ini menyangkut nama seseorang, ya. Ya. Itu diumumkan 5, faktanya di persidangan cuma 1. Ya, makanya ini satu tindakan yang sebetulnya tidak hati-hati, tidak cermat, dan itu mencederai
rasa keadilan misalnya terdakwa menganggap umumkan korbannya 5 tapi kemudian ternyata 1. Seharusnya ini direhabilitasi mana yang benar sebetulnya korban tadi itu. Kalau ternyata sidangnya cuma 1 berarti korbannya cuma 1. Jangan kemudian ada stigma bahwa seolah-olah korbannya 5 sebagaimana yang diumumkan dalam DPO, karena semuanya kan harus berasal dari apa yang terungkap dalam fakta persidangan. Siap. Prof, nama lengkap? Suparji gitu aja, Suparji Ahmad. Suparji Ahmad. Ya, Dari itu aja. mana? Universitas Al-Azhar Indonesia. Ya. Kasih bro. Oke, terima kasih. Terima kasih. Profesor Suparji Ahmad. Suparji Ahmad.